Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini di kelas 3 kita akan pelajari dua hal, yaitu yang bab pertama itu akuntansi aset lancar dan yang bab kedua adalah akuntansi aset tetap. Nah, untuk bab 1 itu akuntansi aset lancar, yang memang kalian sudah paham ya, aset lancar itu apa aja yang akan kita pelajari. Ada 3 hal, yaitu kas, piutang, dan persediaan. Tapi memang untuk kegiatan pembelajaran pertama ini yang akan kita pelajari adalah akuntansi kas terlebih dahulu. Sebelum ke materi selanjutnya, kalian baca dulu ya kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Oke, Ibu beri waktu ya. Oke, sudah. Kalian sudah tahu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Lalu selanjutnya adalah tentang akuntansi kas satuan kerja, yang memang kita mulai belajarnya tentang akuntansi kas satuan kerja ya. Yang pertama itu ada akuntansi kas dan setara kas. Nah, sebelum ke situ kita ke dasar hukum terlebih dahulu ya. Yang pertama ada PMK nomor 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan Buletin Teknis nomor 14 tentang akuntansi kas dan setara kas. Ya, ini keduanya menjadi dasar hukum kita untuk mempelajari tentang akuntansi kas. Oke, untuk definisi dari kas dan setara kas ya adalah yang memang ini kas dan setara kas itu materi yang sangat menarik ya, karena memang kita semua tahu kalau kas dan setara kas itu adalah aset lancar yang memang yang paling liquid. Nah, ini memang dibutuhkan sekali pemahaman untuk pemerintah ya, ketika pemerintah nanti melakukan atau mengatur membuat laporan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan secara hati-hati dan dengan digunakan secara semestinya ya, karena memang kas dan setara kas ini sifatnya ada liquid atau memang harus cepat bisa dicairkan ketika kas itu dibutuhkan. Nah, kas itu apa sih? Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank. Ya, kalian ingat-ingat uang tunai dan saldo simpanan di bank yang memang ini harus setiap saat itu bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, makanya itu sifatnya liquid ya. Lalu yang setara kas ini adalah investasi jangka pendek yang waktunya itu paling lama adalah 3 bulan. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Oke, nah ini bentuk-bentuknya yang sudah dijelaskan tadi dan ini unit pengelolaannya. Next, kita mempelajari tentang unit pengelolaannya ya. Oke, yang A, kas pemerintah dalam pengelolaan BUN atau Bendahara Umum Negara. Ya, Bendahara Umum Negara ini adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Nah, ini kasnya sifatnya rekening khusus untuk keperluan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya nih, ada rekening khusus untuk menampung pinjaman dan hibah dari luar negeri. Jadi pinjaman dan hibah itu tidak langsung didistribusikan ke bendahara yang lainnya, tapi disimpan terlebih dahulu di rekening khusus di pengelolaan Bank Umum Negara. Yang kedua, yang B, kas penerimaan daerah. Ya, apa sih itu uang daerah? Uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah yang berupa rupiah dan falas atau valuta asing. Pengelolanya ada BUD, Bendahara Umum Daerah, ada Bendahara Penerimaan, dan ada Bendahara Pengeluaran. Oke, kas dan setara kas ya. Ini contoh-contohnya ya yang dipakai akunnya ya. Kas, ada kas di kas daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLUD. Ini udah sering dipakai juga ketika kalian mencatat ya. Lalu ada setara kas itu seperti tadi ya yang Ibu jelaskan, memang dia jangka waktunya itu 3 bulan maksimalnya. Itu surat-surat berharganya misalkan ada deposito, SUN, surat utang negara atau obligasi.
Nah, yang selanjutnya adalah kas pemerintah di luar pengelolaan BUMD, yang namanya juga di luar pengelolaan, berarti itu selain dari BUN atau BUMD ya. Yang pertama itu tadi ada kas di bendara penerimaan yang memang ini bukan merupakan bagian dari BUN, dan selanjutnya kalian bisa dibaca sendiri sampai kas di badan layanan umum. Oke, untuk yang selanjutnya itu pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas. Ya, pengukurannya seperti apa sih? Nah, pengukuran kas dan setara kas itu diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk falas atau valuta asing, dikonversi dulu tuh menjadi rupiah. Nah, tentunya menggunakan kurs tengah bank sentral dan tanggal neracanya. Lalu untuk pengakuannya, ya pengakuannya itu kas dan setara kas diakui saat satu, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah, yang artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima atau dikeluarkan atau dibayarkan. Oke, untuk transaksi kas dan setara kas itu ada dua ya, sama ya seperti perusahaan, itu ada penerimaan dan pengeluaran ya. Yang pertama itu ada transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas itu ada beberapa transaksi ya, mulai dari transaksi pendapatan. Pendapatan itu apa sih? Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang memang itu bisa menambah ekuitas dana lancar yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu yang kedua, ini masih soal transaksi pendapatan. Transaksi pendapatan itu sumbernya ada dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu misalkan ada penerimaan perpajakan, menerima negara, penerimaan bukan pajak, dan hibah itu diakui sebagai penerimaan pusat. Kalau penerimaan dari pemerintah daerah itu misalkan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Yang ini memang sudah dipelajari waktu kelas 11. Oke, yang selanjutnya ini transaksi penerimaan pembiayaan. Ya, transaksi penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari itu. Kalian bisa baca sendiri ya, ada berbagai macam contoh transaksi penerimaan pembiayaan. Yang memang pembiayaan itu financing itu adalah apa? Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dari tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Nah, itu gunanya untuk apa sih? Untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Lalu transaksi yang ketiga adalah transaksi penerimaan transfer. Yang ini memang masuk penerimaan transfer masuk yang merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak diwajibkan dikembalikan. Misalkan apa? Dana perimbangan dan dana bagi hasil. Lalu yang keempat adalah transaksi penerimaan lainnya atau non anggaran. Ya, nah maksudnya apa nih? Penerimaan kas yang tidak memengaruhi pendapatan penerimaan pembiayaan dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Lalu setelah transaksi penerimaan pemerintah kas, ya kita mempelajari tentang transaksi pengeluaran kas. Ya, transaksi pengeluaran kas itu ada 4 juga ya. Yang pertama adalah transaksi belanja negara atau daerah. Belanja itu apa sih? Kalau tadi penerimaan itu dari pendapatan, kalau pengeluaran itu berasal dari belanja. Belanja itu apa sih? Nah, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau negara yang mengurangi ekuitas dana lancar pada periode yang bersangkutan. Nah, dan itu tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Nah, itu adalah transaksi belanja negara atau daerah. Kalau transaksi pengeluaran pembiayaan, nah
Ini hampir sama dengan pengertian pembiayaan atau financing yang tadi, tapi ini diganti aja dari pengeluaran itu apa. Kalau tadi kan penerimaan, kalau sekarang itu pengeluaran. Nah, oke. Misalkan apa nih? Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Ya, lalu ada pembayaran pokok pinjaman. Nah, itu menjadi transaksi pengeluaran pembiayaan. Kalau transaksi yang ketiga itu ada transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintah, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Ya, dana perimbangan itu bersumber dari APBN ya untuk daerah otonom. Lalu yang keempat itu ada transaksi pengeluaran lainnya atau non anggaran. Yang artinya apa? Pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pengeluaran transfer pemerintah, yaitu misalkan pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah akuntansi saldo kas. Nah, ini ada rekonsiliasi bank. Ini kalian sudah pernah belajar di kelas 1 kalau nggak salah. Rekonsiliasi bank itu dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan catatan akuntansi pada pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Rekonsiliasi ini berguna untuk apa sih? Untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Nah, gunanya nggak cuma itu aja, tapi juga berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank, tapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah. Lalu, ada yang kedua adalah selisih kas, ya, yaitu perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai yang ada pada tanggal tertentu. Nah, selisih lebih kas terjadi apabila catatan akuntansi kas lebih kecil dari jumlah fisik. Kalau selisih kurang terjadi itu apabila catatan akuntansi lebih besar daripada jumlah fisik pada tanggal tertentu. Nah, ini bisa disebabkan dari berbagai macam penyebab, yaitu yang pertama kesalahan dalam pencatatan akuntansi bisa lebih ataupun kurang. Nah, itu bisa menyebabkan selisih. Yang kedua itu ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pemerintah misalkan. Dan yang ketiga itu tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Ini perlu ada penganalisisan yang lebih lanjut oleh audit keuangan yang atau lembaga yang bisa diperlukan oleh pemerintah. Lalu yang kelima ada pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Yang pertama itu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ya, pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas dan setara kas pada SKPD atau disingkat tadi itu ya, singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah itu antara lain adalah PPK SKPD atau Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD. Tugasnya itu apa sih? Tugasnya mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke dalam buku jurnal umum. Nah, itu tugas-tugasnya dari PPK SKPD. Nah, tugasnya itu nggak hanya mencatat saja, tapi juga memposting dan membuat laporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada bendahara penerimaan SKPD. Ya, tugasnya itu untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan kas. Lalu pejabat yang selanjutnya adalah bendahara pengeluaran SKPD. Tugasnya itu menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas. Dan pejabat yang terakhir adalah pengguna anggaran. Tugasnya adalah menandatangani laporan keuangan dan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Selain ada PPK SKPD tadi, ada yang namanya PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang memang ini memiliki tugas yaitu menandatangani laporan keuangan. Lalu ada
selain laporan keuangan itu ada surat pernyataan tanggung jawab juga, itu harus ditandatangani. Lalu pihak-pihaknya yang terkait itu ada PPK, PPKD yang tugasnya itu mencatat transaksi, memposting dan membuat laporan keuangan juga. Lalu bendara penerimaan PPKD dan bendara pengeluaran PPKD. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penyajian kas dan setara kas di neraca. Ini ada contoh perbedaan dari neraca yang ada di pemerintah pusat dan neraca yang ada di pemerintah daerah. Sekilas itu tampaknya sama ya, cuman yang membedakan adalah nama-nama akunnya itu ada perbedaan yang sedikit antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu yang pertama ada aset lancar ya. Aset lancar itu tadi ya, kalian juga sudah tahu aset lancar itu apa. Lalu di bawahnya itu ada kas dan setara kas ya. Lalu ada nama-nama akunnya di situ yang sudah Ibu jelaskan tadi itu. Ya, ada investasi jangka pendek itu berarti apa? Setara kas. Lalu ada piutang persediaan itu belum kita pelajari. Ya, lalu yang untuk neraca pemerintah daerah itu juga sama ya. Nah, ini ada investasi jangka pendeknya itu berarti contoh dari setara kas. Nah, ini ada dua macam neraca dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, untuk kegiatan pembelajaran pertama sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan di kegiatan pembelajaran yang kedua. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir kegiatan pembelajaran kita. Semoga video ini berguna dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.